Halo Sobat Hukum, kembali lagi di podcast Ruang Sidang. Hari ini kita akan membedah salah satu instrumen yang paling krusial dalam sengketa tata usaha negara, yaitu hukum pembuktian. Di sini kita akan berbagi berbagai macam perspektif bersama teman-teman. Ya, sudah ada Rido, Valdo, dan juga email. Apa sih yang membedakan pembuktian di PT UN dengan peradilan lainnya? Siap, Jess. Nah, jadi di Petun itu kita mengenal sistem pembuktian bebas, tapi itu terbatas. Nah, bedanya begini. Kalau di perdata, hakim cenderung pasif. Di Petun, hakim itu aktif atau dominus itilis. Berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, hakim punya wewenang menentukan apa yang harus dibuktikan dan beban pembuktian itu diletakkan di siapa. Tujuannya bukan cuma cari menang kalah, tapi mencari kebenaran material atas sebuah keputusan pejabat publik. Oke, jadi tadi pada saat Rido menjelaskan ternyata hakim punya kendali penuh ya. Nah, bicara soal alat bukti, biasanya dokumen adalah yang pertama diperiksa, Mel. Silakan coba soal surat. UN, surat atau tulisan itu adalah alat bukti utama. Berdasarkan pasal 101, ada 3 klasifikasi. Pertama, akta otentik yang dibuat pejabat umum seperti sertifikat tanah atau SK. Kedua, akta di bawah tangan. Dan ketiga, surat lainnya. Di era digital sekarang, dokumen elektronik atau hasil printout dari sistem administrasi pemerintahan juga sudah punya kedudukan yang kuat sebagai perluasan alat bukti surat. Yang disampaikan email tadi, tapi terkadang ada persoalan yang terlalu teknis untuk dipahami sekedar lewat dokumen. Di sini kita membutuhkan tenaga ahli. Valdo, bagaimana peran mereka? Nah, untuk peran ahli itu hadir membuat terang perkara yang butuh spesialisasi. Khusus, misalnya sengketa AMDAL atau tata ruang. Ahli memberikan keterangan berdasarkan keilmuannya, bukan karena dia melihat kejadiannya. Di pasal 102 dijelaskan bahwa keterangan ahli bisa diberikan secara tertulis maupun lisan di depan sidang. Intinya, mereka membantu hakim memahami aspek teknis yang di luar jangkauan ilmu hukum. Jadi yang dikatakan oleh Valdo tadi, jadi itu soal teori dan juga teknis ya. Kalau soal fakta di lapangan yang dilihat oleh mata kepala sendiri, itu bagiannya Rido ya. Coba bagaimana soal saksi? Nah, betul sekali. Keterangan saksi itu adalah apa yang dilihat, dialami, dan didengar sendiri oleh seseorang terkait sengketa tersebut. Tetapi ada catatan ini, menurut pasal 104 dan 105, tidak semua orang bisa menjadi saksi. Keluarga dekat atau suami istri itu yang bersengketa dilarang. Di Petun, saksi seringkali dipanggil untuk mengonfirmasi apakah prosedur dalam mengeluarkan keputusan itu sudah benar dijalankan di lapangan atau tidak, Jess. Begitu, Jess. Oke, tapi kalau di PT UN itu urusannya sama aturan dan juga SK atau keputusan. Secara teknis, pasal mana sih yang membolehkan perdamaian ini? Biar kita nggak dibilang sedang main belakang nih. Bagaimana, Mel? Betul, legalitas itu nomor 1. Dasar utamanya ada di pasal 82 Undang-Undang PT UN. Di situ ditegaskan kalau hakim punya peran aktif untuk mendamaikan para pihak. Tapi, biar makin jelas prosedurnya, kita punya aturan yang lebih baru yaitu Perma nomor 6 tahun 2018. Nah, oke, ini yang terakhir. Ini yang paling sering jadi kartu as di persidangan. Valdo, apa sih yang dimaksud dengan pengetahuan hakim? Nah, oke, ini yang terakhir. Ini yang paling sering jadi kartu as di persidangan. Valdo, apa sih yang dimaksud dengan pengetahuan hakim? Nah, pengetahuan hakim ini adalah apa yang diketahui hakim secara langsung. Yes, bisa berupa notoir, feiten, atau fakta umum yang semua orang sudah tahu. Misalnya, hari libur nasional atau kejadian bencana alam. Selain itu,
Pengetahuan ini juga didapat dari hasil pemeriksaan setempat atau desen. Jadi, saat hakim turun ke lokasi sengketa dan melihat sendiri objeknya, hasil pengamatan itu menjadi alat bukti yang sah yang disebut pengetahuan hakim.